Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema Semua Demi Injil Kristus yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu PDM Dra Magdalena Caroline da Costa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kelas pembelajaran kita, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa untuk hari yang baru yang sekali lagi Bapa berikan bagi kami di hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinanmu, perlindunganmu, penyertaan dan pemeliharaanmu sepanjang hari ini bagi kami. Dan juga terima kasih untuk kesempatan yang sekali lagi Bapak berikan kepada kami pada malam ini sehingga kami bisa berkumpul di kelas Sema Adonai dalam keadaan sehat untuk kembali belajar tentang kebenaran firman. Bapak, biar akhirnya selalu ada penyertaan dan pimpinanmu dalam kelas-kelas pembelajaran kami. Dan berkati saya yang menjadi moderator malam ini Tuhan, mampukan saya untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai moderator dengan baik selama kelas ini berlangsung. Dan berkati juga para operator kami yang bekerja di belakang layar. Mampukan juga mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya sebaik-baiknya. Dan berkati juga internet dan perangkat yang kami pakai pada saat ini ya Tuhan, sehingga tidak ada satu kendala pun yang dialami oleh internet dan perangkat kami selama pembelajaran ini berlangsung. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu Ibu Magdalena Caroline yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Ibu Magna dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Ibu Magdalena dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga berkati kami semua yang berada dalam kelas ini, maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live tunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, serta terangi dengan Roh Kudus-Mu. Dan berikanlah juga kami hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menangkap pengajaran yang disampaikan oleh Ibu Magdalena malam ini dengan mendapatkan pemahaman yang baik dan benar juga sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Jadikan rema, sehingga kami selalu mampu mengingatnya Tuhan, dan terutama kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami dan diri kami kepada sesama, dan juga kami dapat mewartakannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya dalam pimpinanmu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami pada saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kelas pembelajaran seperti biasa, kita akan mendengar profil dari narasumber kami terlebih dahulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Shema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline da Costa, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline da Costa, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christophel Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I. Gunawan. Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, Sarjana Teknik. Dikaruniakan 2 anak. 1. Samuela Jessica Adelaide. 2. Samuel Jeremiah David. Pelayanan, mulai melayani Tuhan sejak usia 11 tahun, Gereja Bethany sampai saat ini. Memuridkan wanita sejak usia 15 tahun sampai sekarang. Dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney yang kini dilanjutkan oleh rekan lain. Pendidikan, tahun 1994, Sarjana Pendidikan, Universitas Widya Mandala, Surabaya, Keguruan Bahasa Inggris dan Seni. Tahun 2019, Magister Sains, Studi untuk Konselor.
Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing. Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv. ACOM, Asia College of Ministry, Australia. Saat ini sedang menyelesaikan doktor teologi di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, serta studi di Israel Bible Center Institute. Pengalaman kerja dan pelayanan. Bidang pendidikan dan terapi, tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di sekolah YPPI dan Santo Henricus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat. Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak-anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung di Virtuous Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006, bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama Evangelis Indri Pardede. Tahun 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami ya, Ibu Magdalena Caroline. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Ibu Magda, selamat ketemu lagi Bu. Shalom, shalom Bali. Iya, Ibu gimana kabarnya? Sehat selalu ya Bu. Puji Tuhan. Dan biasa tentunya. Baik Ibu, sudah tidak sabar ini menunggu pengajaran dari Ibu tentang tema malam ini. Dipersilakan Ibu. Iya. Baik. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam semua baik yang mendengarkan di YouTube. Oke. Malam hari ini kita akan belajar mengenai satu hal, yaitu semua demi Injil Kristus. Saya izin share screen dulu. Sambil Bapak Ibu berpikir, kira-kira ketika saya berkata bahwa semua demi Injil Kristus, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu? Bersaksi. Bersaksi, oke. Ya, siapa lagi? Silakan. Ibu Heni. Pak Sam. Oke, saya. Ayo, cuman satu? Bersaksi? Ya, siapa lagi? Bapak Ibu, silakan. Lakukan Bu. Saya menjawab lakukan. Pelaku firman Bu. Lakukan, oke. Ya, semua demi Injil Kristus. Baik, kita akan buka di 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Kita akan lihat
sebetulnya apa ya? Ketika dibilang semua demi Injil Kristus itu kira-kira maksudnya apa? Yuk, silakan. Ya, 1 Korintus berapa tadi, Bu? 9. Ya, sebentar saya buka. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 23 ya. Ya. Yes, ya. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Semua demi Injil. Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan bahwa semua demi Injil, dikatakan supaya yang tadi dibacakan bahwa kalau orang bilang semua, artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita bicarakan adalah untuk sesuatu itu, betul ya? Jadi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, kita sedang memprioritaskan kepada sesuatu yang akan kita tuju. Nah, karena kita di sini bicara mengenai Injil, artinya kita sedang memprioritaskan apa yang ada di dalam keseluruhan kehidupan kita, fokusnya kepada Injil. Karena ini diambil dari Korintus, maka dibilang begini, Rasul Paulus memiliki satu sikap dan tindakan yang diambil dan dilakukan oleh tidak hanya Paulus sendiri, tetapi semua yang mengikuti Kristus sebagai pusat dari pemberitaan Paulus. Nah, kita lihat di sini Bapak begini. Yang menjadi pusat pemberitaan Paulus mengenai Injil Kristus di sini apa coba? Dari yang tadi sudah dibaca ya. Nah, kira-kira apa? Yang jadi pusatnya apa tuh? Ya, silakan Bapak Ibu boleh di chat untuk memberi jawabannya. Bisa ulang, Bu? Ya, Ibu diulang, Bu, katanya. Apa yang menjadi pusat dari pemberitaan Paulus mengenai Injil Kristus? Dari 1 Korintus tadi ya. Kenapa semua terdiam ini? Bingung, Bu. Saya bantu jawab ya, Bu ya. Boleh. Ya, tadi kan dibilangnya bahwa kepada orang yang lemah,
Paulus ikut menjadi orang lemah, lalu kemudian kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia menjadi orang yang juga hidup di bawah hukum Taurat. Artinya Paulus di sini berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya agar bisa memenangkan mereka, ya Ibu, untuk mendapat keselamatan. Itu yang saya tangkap seperti itu. Yes. Iya. Jadi dari 1 Korintus tadi yang kita baca, Paulus memberikan satu prioritas, yaitu bagaimana, kalau tadi Bu Aling bilang lihat orang yang menderita, apa semua. Nah, itu artinya apa? Ada kesediaan untuk berkorban. Ya. Jadi semua demi Injil. Jadi ini gini. Merujuk kepada kesediaan, kerelaan dari Paulus pada waktu itu untuk mengorbankan kenyamanan pribadi, haknya, kebebasan di dalam melakukan segala sesuatu yang seharusnya dia bisa lakukan. Bisa saja dia menutup mata untuk tidak lihat orang-orang yang dalam kekurangan, orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan, tetapi itu tidak dia lakukan. Karena kembali lagi, apa yang dia lakukan adalah demi Injil. Nah, lalu ada bagaimana dia bisa beradaptasi dan ada satu kelenturan atau fleksibilitas. Kita lihat ya, bagaimana Paulus menunjukkan satu keinginannya untuk bisa menyesuaikan diri dengan budaya dan latar belakang dari orang-orang yang dia sedang hadapi di situ. Seperti yang tadi Bu Aling bilang ya, menghadapi orang-orang yang menderita, menghadapi mereka yang lemah, itu dia bisa masuk gitu ya, ada di situ sehingga tidak ada gap. Nah, kadangkala ketika kita bicara mengenai tadi yang jawab pertama kali mengenai penginjilan tadi, Bu Erni ya, betul ya? Iya, benar Bu, Bu Erni. Ya. Saya enggak lihat tapi hafal nih mulai. Nah itu ada banyak orang kadang-kadang ketika kita menginjil, ketika kita menyampaikan atau bersaksi gitu ya, kita lupa melihat situasi dan kondisi tempat di mana kita akan menginjil, betul ya? Sehingga kadang-kadang waktu kita datang, waktu kita bicara, waduh, kita bisa kaget-kaget karena, waduh, aku enggak persiapan, kaget dengan budayanya, dengan kebiasaannya, dengan semua yang ada. Nah, sehingga ketika kita tidak memiliki satu kelenturan, satu fleksibilitas, kita tidak bisa beradaptasi dengan mudah. Nah, dan Paulus juga bilang begini, ketika bicara semua demi, ada satu prioritas spiritual. Ini lebih dari ambisi pribadinya. Dia tidak memikirkan apa yang menjadi keinginannya sendiri, apa yang menjadi kepentingannya sendiri, tetapi dia sudah mulai memberikan semua prioritasnya kepada Injil. Dan dia mau memberikan dirinya mengabdi kepada sesama. Tidak semua bisa.
karena hal itu juga tidak mudah dilakukan. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan ketika kita mau melakukan hal-hal yang seperti Paulus lakukan. Dengan banyaknya penderitaan yang sedang dihadapi di suatu tempat, kemudian juga budaya yang ada, situasi, kondisi, sifat-sifat dari masing-masing pribadi yang ada di sana, itu tidak memudahkan bagi setiap kita untuk kita melakukan apa yang Paulus lakukan. Karena bicara semua demi Injil itu tidak semua bisa betul-betul masuk di sini. Karena itu butuh yang namanya kerelaan, kerendah hatian, kemudian juga ketulusan di mana kesungguhan kita terhadap Injil itu sedang dilihat. Apakah sungguh-sungguh apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan semua benar-benar demi Injil. Bukan demi saya, bukan demi kita, bukan demi Bu Aling, Magda, Erni, Bu Heni, Pak Sam, enggak. Tetapi demi Injil Kristus. Nah, coba. Yang pertama, ya. Sikap mengosongkan diri. 1 Korintus 9. Silahkan. Ya. 1 Korintus 9 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Amin. Gampang enggak Bapak Ibu melakukan ini? Susah, Bu. Susah ya? Bu, iya. Karena begitu kita bicara mengosongkan diri, artinya siap untuk dipenuhi akan sesuatu. Betul ya? Iya, betul, Bu. Nah, apakah kita siap? Nah, itu yang Paulus mau ajarkan kepada setiap kita. Gimana sikap mengosongkan diri itu? Dan Paulus mengajarkan kepada kita apa ini? Menjadi Hamba dari semua semua orang. orang. Dan contoh yang kita bisa dapatkan di sini ada pada siapa? Yesus, Bu. Apa yang Yesus lakukan? Membasuh kaki murid-muridnya. Kira-kira sebetulnya hal itu pantas dilakukan nggak? Kalau dia sebagai ketua, kalau menurut pemahaman orang dunia ya Nah, aneh, Bu. iya. Iya. Tetapi apa? Itu dia lakukan untuk memberi contoh kepada setiap kita. Bahwa ketika kita mau melakukan semuanya demi Injil dan kemudian apa sih itu? Yaitu belajar mengosongkan diri. Ini loh yang pertama. Kita belajar jadi ini. Dan ini nggak mudah untuk dilakukan. Kalau di sini ada yang mungkin gembala
di dalam satu pelayanan, satu gereja. Saya percaya ada cerita di sini. Bagaimana sih jadi hamba dari semua orang? Ada nggak? Ya, silakan. Di chat juga boleh ya Bapak Ibu. Jadi hamba dari semua orang itu nggak gampang soalnya. Jadi ketika kita mungkin ada yang jadi gembala, saya lihat di sini ada siapa? Ada Pak Haris ya. Ada siapa lagi? Bu Eni mungkin juga memimpin kelompok ini, grup ini. Saya percaya juga tidak mudah. Betul ya. Jadi artinya kita harus benar-benar bisa mengayomi, kita bisa memberi diri kita seperti contoh yang Yesus lakukan. Ada nggak yang punya pengalaman? Boleh saya balik tanya, Bu? Yes. Silakan Silakan. Bu Ingrid ya. Kalau kita jadi hamba untuk melayani, seandainya Bu sebagai pemimpin, anggap dalam hal ini kan yang paling gampang diomongin depan mata Ibu Heni. Nah, dia punya visi, tapi anak buahnya nggak sesuai gitu sama dia punya pikiran. Gimana tuh Bu caranya? Tetap melayaninya gitu bentuknya. Itu yang saya tanya. Harus bagaimana begitu? Model melayaninya. Selain kita, mungkin Bu Heni bisa memberikan visi-visinya tadi ya, dibagikan. Ketika yang lainnya nggak tahu nih, nggak punya visi yang sama mungkin. Nah kalau nggak punya visi yang sama, artinya Bu Heni harus bisa merangkul, memberikan satu pemahaman supaya orang-orang yang ada di bawahnya mengerti visi tersebut, memahami visi tersebut, dan akhirnya apa? Bisa melakukan bersama apa yang menjadi visi itu dan menjadi misi yang bisa dilakukan, menjangkau orang-orang lain. Karena memang itu sesuatu yang tidak mudah ketika kita menjadi seorang pemimpin, seorang leader. Kita tidak bisa mengeluarkan menjadi seorang pemimpin yang otoriter, mengharuskan apa yang menjadi visi kita, terima nggak terima, harus terima, misalnya begitu. Bukan seperti itu yang Yesus beri contoh kepada setiap kita. Dan dari semua orang-orang yang ada di lingkungan Bu Heni harus bisa mulai memikirkan, menerima, dan kemudian mulai mempelajari apa sih yang, kenapa kok Bu Heni punya dapat visi ini gitu. Kalau cuman Bu Heni yang awalnya dapat visi ini. Tapi kalau ada beberapa orang itu akan lebih mudah. Tapi ketika cuma satu orang, artinya visi dari satu orang ini yang dia dapat dari Tuhan kah, itu harus bisa diterima oleh semua. Dan itu tidak gampang. Memberikan, menjabarkan apa visi ini. Kenapa kok visi ini harus dilakukan?
supaya bisa menjangkau banyak orang, supaya tidak semua orang punya hati. Tidak semua orang punya kerinduan yang sama. Dan itu yang harus bisa ditularkan sehingga semua yang ada di sini sama-sama istilahnya apa? Mengandung hal yang sama. Seperti itu, Bu. Baik, gimana Bu Apakah Ingrid? menjawab? Ya, Ibu Ingrid. Gimana nyampainya Bu supaya itu sama? Kan kita punya apa ya? Mungkin nangkap visi itu, tapi kan maksudnya Bu untuk jalan ke sana kan Bu, kadang-kadang ada yang berpikir jalan yang kayak begini nih modelnya bisa baik gitu loh Bu. Ya. Sama kan seperti yang Yesus lakukan. Kadang-kadang sekalipun semua sudah diajarkan, semua sudah diberitahukan bahwa akan terjadi seperti ini, akan seperti ini, seperti ini. Apakah semua murid-murid Tuhan juga menangkap? Enggak, Bu. Enggak. Tidak. Tetapi apakah Tuhan berhenti? Tidak. Ketika memang itu visi yang didapat adalah visi dari Tuhan, jalan. Bukan berarti berhenti hanya karena masing-masing orang yang ada di bawah ini tidak memiliki visi yang sama. Sampai pada akhirnya mereka menangkap. Murid-murid pada akhirnya mengerti, sekalipun setelah lewat Yesus sudah disalib, lewat pengorban, itu prosesnya. Nah, kan berjalan ke sana sampai kepada satu pengertian yang sama, itu yang sedang dilakukan. Memang nggak mudah. Itu memang bukan sesuatu yang mudah dan bisa langsung gitu ya diterima sama semua orang. Enggak. Bahkan kalau kita mau jujur saja, ini dialami semua, termasuk di gereja-gereja. Gembala punya visi, gembala punya keinginan. Apakah semua bisa diterima? Enggak. Tetapi dari gembala ini yang akan terus mengarahkan. Maksudnya tuh begini loh. Ini seperti ini loh. Sampai akhirnya begini. Semua yang ada di bawah ini akhirnya memiliki satu kerinduan yang sama. Satu visi yang sama. Kan harus berjalan bersama ya. Orang dalam mengerjakan sesuatu pasti akan berhasil ketika semua yang ada di dalamnya memiliki visi yang sama. Silakan Bu Eni. Ya, silakan Ya, Bu. Ya Bu, ini bagus sekali ya diskusi ini ya Bu ya dengan pertanyaan Ibu Ingrid tadi ya Bu ya. Nah saya sendiri pribadi, saya mengalami hal demikian. Yang dapat saya nilai di sana itu begini Bu. Visi dan misi yang ada di Sema Adonai ini adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi saya walaupun dipercayakan sebagai yang mengelola Jum Sema Adonai ini, tapi saya menempatkan diri saya adalah saya juga sebagai pengerja di ladang Tuhan. Bisa ditanyakan kepada tim bahwa dari hari Senin sampai Minggu kalau saya tidak berhalangan, saya selalu hadir di dalam Jum Sema Adonai dan ikut terlibat untuk mengerjakan. Jadi tim juga tahu. Nah kalau ada tim yang tidak melihat visi dan misi dari leader itu, saya melihat memang ada blind spot ya Bu ya. Karena ada beberapa yang pernah terjadi ya, mereka memikirkan bahwa pelayanan ini adalah milik Henny. Padahal pelayanan ini bukan milik Henny.
pelayanan ini adalah milik Tuhan. Berarti orang tersebut tidak memahami pelayanan yang dia berikan itu bukan pelayanan untuk menyenangkan hati Heni, tetapi dia harus menyenangkan hati Tuhan. Dan di situ saya lihat kepincangan orang-orang yang tidak mengerti arti melayani. Tadi seperti Ibu awali, bersaksi itu apa? Buat saya, bersaksi itu adalah memberitakan firman Tuhan. Memberitakan, kita menginjil kepada orang. Dan memang hidup kita memang harus mengalami transformasi terlebih dahulu supaya kita bisa menjadi saksi buat orang. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Tidak ada firman Tuhan dari A sampai Z, perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada yang mengatakan lakukanlah itu demi Heni, demi gembalamu, demi gurumu, demi orang tuamu untuk pelayan. Enggak, lakukan itu semua seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Nah, ini orang-orang pincang di situ, Bu. Ada orang, Bu, lagi senang, kayak cinta mula-mula, tai coklat juga bisa jadi apa tai kucing jadi rasa coklat. Jadi apa ya dalam peribahasanya, apa aja bisa diberikan, mudah berjanji, mudah untuk memberitahukan bahwa ya saya dia mau terlibat. Tetapi ada di dalam perjalanan hidup, ada angin topan menerpa. Di dalam pelayanan kan suka ada angin tuh, Bu. Karena iblis kan memang gak suka dia ingin menghancurkan kerukunan. Karena perintah Tuhan hendaknya engkau rukun. Tetapi kerukunan itu diganggu sama iblis sehingga orang tersebut tadi tidak unity di dalam pelayanan. Jadi banyak mengingkar janji, banyak yang apa, dan Tuhan berkata di dalam hal itu penilaiannya itu dari Tuhan. Jadi nanti bagian Tuhanlah yang mendidik orang tersebut, bukan Heni. Jadi kalau orang yang melakukan itu terhadap saya, Bu, saya hanya menyerahkan sepenuhnya di tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan upah dan Tuhanlah yang akan menghukum seseorang. Itu dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Eni. Baik. Saya akan lanjutkan dulu sambil nanti kita akan terus bahas ini ya. Nah, dari mengosongkan diri selain menjadi hamba dari semua orang, kita mau fokus pada yang penting. Ketika kita bisa fokus kepada yang penting, yaitu visi yang Tuhan kasih. Kalau di sini Paulus dalam memberitakan Injil bisa merangkul banyak orang dengan situasi dan kondisi apapun dia memberikan di hidupnya. Nah, kalau kita bisa fokus kepada yang penting, maka apa yang menjadi visi kita akan bisa terrealisasikan dengan baik. Tapi yang menjadi masalah adalah kita kerap kali membiarkan konsentrasi kita diganggu oleh hal-hal yang kecil. Ya contohnya seperti yang tadi mungkin Bu Heni, Bu Ingrid sampaikan bahwa kalau nggak sama visinya gimana? Kalau misalnya mereka merasa bahwa ini buat pemimpin saya, ini untuk kepentingan pemimpin, ini untuk kepentingan gembala ini. Nah, hal-hal yang seperti itu kadang-kadang kerap mengganggu kita sehingga kita lupa apa yang menjadi prioritas awal kita di dalam melayani. Nah, apa yang bisa didapat ketika kita pada akhirnya mampu untuk fokus kepada visi awal kita nih, gitu. Bahwa semua yang kita lakukan itu adalah untuk Injil Kristus. Bukan untuk Magda, bukan untuk Aling, bukan untuk Heni, bukan untuk Sam, bukan untuk yang lain-lain, tetapi untuk Tuhan. Apa yang bisa didapat?
Nah, ketika kita bisa fokus akan sesuatu yang sudah menjadi prioritas kita di awal, maka yang akan terjadi adalah seluruh apa ya, kayak kalau kita mau lihat Bapak Ibu tahu ya, apa bolpen atau apa yang ada sinar lasernya ya, yang bisa kita apa nyalakan sehingga seluruh energinya difokuskan pada satu titik. Kita mau nunjuk ke sana misalnya ya, ada satu tulisan atau apa, kita tinggal nyalakan dan kita pencet, kemudian itu sinar itu akan tertuju kepada satu titik itu. Kita melihat bahwa sinar laser ini dia tidak akan berpencar kemana-mana, tetapi dia hanya fokus kepada satu. Nah, pada waktu kita bisa fokus kepada satu, itu akan hasilnya adalah apa? Bisa menembus kepada sesuatu yang bahkan kalau kita lihat bisa atau enggak ya, mungkin atau enggak ya. Tapi ternyata ketika kita melakukan itu dengan fokus yang benar, dengan prioritas yang benar, ternyata bisa. Itu bisa menghancurkan tuh. Gitu. Jadi kita mau belajar bahwa jika kita memfokuskan seluruh energi, seluruh perhatian ke satu hal dalam satu waktu saja, maka ini yang terjadi. Kita dapat bekerja secara maksimal, lebih cepat, dan lebih baik. Apa yang menjadi visi tadi akan bisa kita kerjakan dengan lebih cepat dan diselesaikan dengan lebih baik. Dan hasilnya itu luar biasa. Jadi kalau kita kembali lagi, apa sih sebetulnya yang menjadi fokus terpenting dari Paulus? Ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Ya. Menyelamatkan mereka, Bu. Menyelamatkan orang-orang itu tadi ya? Iya. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Di chat juga boleh, Bapak Ibu. Salam. Injil. Terima kasih saya boleh bergabung kembali walaupun tidak rutin tiap minggu. Tapi saya pernah ikut berapa kali ya Bu Magda. Ya menarik ini tema ini walaupun saya terlambat karena baru selesai tadi dari DTU. Jadi apa fokus terpenting Paulus? Paulus tidak menghiraukan segala perbedaan-perbedaan pendapat dari jemaat satu ke jemaat lain atau dari kota satu kota lain. Tapi dia lebih fokus kepada bagaimana berita Injil itu boleh sampai kepada setiap orang. Hingga mereka boleh percaya dan yakin dan mengenal bahwa hanya dalam Yesuslah segalanya bisa teratasi. Artinya dia tidak, fokusnya adalah dia tetap mengarah kepada satu tujuan untuk memenangkan jiwa, membina, dan memutus. Gitu loh. Istilah kami dulu memenangkan, membina, utus MBU. Kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Aris. Baik, ada lagi? Ibu Ingrid, Bu, menjawab di chat katanya berita Injil keselamatan. Ya. Ya. Baik, siapa lagi? Silakan Pak Yumbuk. Ibu Erni. Ya, Bu. Ya, gimana Pak? Ya, salam Bu Magda. Salam. Ya. Salam Pak Haris. Kita sama-sama masuk di Adonai ini. Ya, seperti yang Pak Haris bilang tadi itu, Bu. Saya juga sependapat dengan Pak Haris. Dan saya mau tambahkan satu, bahwa Paulus itu dia untuk pengetahuan itu dia lebih fokus kepada Injil itu sendiri, untuk dikenal Injil itu yang lebih lagi gitu. Artinya ada pewahyuan, ada hal-hal yang lebih mendalam, secara mendalam tentang Injil itu, sampai-sampai dia katakan Injil itu adalah kekuatan Allah.
Dan celakalah aku kalau aku tidak menyampaikan Injil. Terus di ayat lain juga dia berkata, biarlah aku bodoh untuk mengenal Kristus itu lebih penting dari semuanya, pengetahuan apapun juga begitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Semua jawaban betul ya. Jadi apa yang menjadi fokus terpenting dari Paulus setelah tadi ada banyak gambaran ya, termasuk kalau kita bisa fokus ke dalam satu titik, itu akan bisa menghancurkan, akan bisa membuat kita maksimal, mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, fokus yang terpenting apa? Manusia yang terhilang ketika mereka nggak kenal Kristus. Itu yang jadi fokus dari Paulus. Jadi inti dari semua seperti yang tadi dibilang bahwa pemberitaan Injil itu sebetulnya kemana? Ke mereka ini. Karena ketika mereka nggak ngerti dan tidak menerima Injil, ini yang akan terjadi. Dan ini yang menjadi concern dari Paulus. Lalu yang kedua, setelah tadi mengosongkan diri, yang kedua adalah sikap etis terhadap sesama. Ini ada di 1 Korintus 9. Mari kita lanjutkan yuk. Ya, dibaca ya Bu? Ya. Ya, 1 Korintus 9 ayat 20 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa dari antara mereka. Amin. Ya. Untuk supaya semua yang tadi Paulus lakukan tertuju kepada Injil, maka dia memiliki sikap hati yang seperti ini, etis terhadap sesama. Paulus menunjukkan satu sikap etis dengan menekankan pentingnya beradaptasi, bisa beradaptasi dengan budaya, dengan latar belakang orang lain, di dalam rangka apa? Dalam rangka memberitakan Injil. Dengan menyamakan dirinya dengan orang-orang yang dia hadapi di situ. Paulus memperlihatkan empatinya dan penghormatan terhadap kebiasaan dan nilai-nilai yang ada pada tempat-tempat di mana dia melayani. Dan dia sangat menghargai yang namanya perbedaan. Lalu juga Paulus di situ mengutamakan kebaikan. Didorong dari satu motivasi untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Sehingga Paulus berusaha untuk apa? Menghilangkan satu hambatan yang dapat menghalangi dia untuk memberi orang-orang yang dia injili itu akhirnya menolak. Tapi ketika Paulus melakukan kepada orang-orang itu, aku menjadi seperti. Nah, hal-hal itu yang membuat hambatan-hambatan atau gap-gap itu berkurang, bahkan hilang. Nah, itu yang membuat akhirnya bisa menjangkau.
Lalu Paulus juga melakukan semua hal itu, dia melakukan dengan kasih. Tidak hanya menyesuaikan diri dengan budaya yang ada, tetapi dia menyatakan bahwa dia tetap bertanggung jawab di hadapan hukum Kristus. Kenapa? Karena sikap etis atau bisa beradaptasi itu bukan berarti dia mengabaikan prinsip-prinsip moral yang ada di dalam satu tempat. Sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi ini. Jadi itu yang Paulus lakukan. Dia tetap menghormati, dia tetap bertanggung jawab di hadapan hukum Kristus, bahwa sikap etis tidak berarti mengabaikan prinsip moral, tetapi tetap berpegang kepada nilai-nilai Kristiani sambil terus menjalin yang namanya apa? Interaksi dengan orang lain. Ini yang Paulus mau berusaha ajarkan kepada setiap kita. Lalu sikap etis ini apa sih gitu ya? Apa yang termasuk di dalamnya ketika tidak menghakimi? Karena kadang-kadang ini yang paling sering dilakukan. Ketika kita menginjili orang lain, ketika kita sedang bersaksi, ketika kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang akan menerima Injil yang akan kita bagikan, kita seringkali melakukan ini. Dan paling mudah ini dilakukan. Iya Pak ya? Iya Bu. Paling senang ini. Orang katanya paling suka sekali ya. Saya paling gemes kalau sedikit. Ya? Bu. Betul ya? Orang paling gampang melakukan yang namanya ini. Hakimi. Betul, Itu karena apa? Saya paling tahu, saya paling benar, saya paling ngerti, saya paling Nah, ketika ini yang akhirnya terjadi, mau dari gembala, mau dari apapun, ini yang sering terjadi. Padahal yang kalau kita mau belajar, Yesus itu paling punya apa ya, kesempatan paling besar untuk menghakimi orang-orang yang waktu itu sedang berjalan bersama dengan dia. Betul ya? Mereka yang bicara bahwa tidak akan meninggalkan dia. Mereka yang bicara bahwa siapa sih yang berani? Nah, ada banyak orang-orang yang memberikan janji-janji yang berkata-kata, tapi ternyata ketika pada hari H, di mana hal-hal kita lihat di Taman Getsemani, di mana semua yang dikatakan tidak ada yang terjadi. Yesus paling memiliki chance besar untuk melakukan ini, tetapi dia tidak lakukan. Tetapi kita itu paling sering dan paling senang melakukan ini. Karena itu paling gampang kita lakukan. Orang lain bikin sedikit aja sesuatu, langsung. Jujur Bapak Ibu, iya apa iya? Iya benar Bu. Betul. Itu udah penyakit massal itu. Ya. Malam Bu. Itu hal yang ya dibilang penyakit ya, karena apa? Betul-betul semua orang melakukan ya. Jadi itu kayaknya jadi kayak pandemi ya. Benar Bu. Jadi kita bicara masalah COVID soalnya. Nah, jadi
Sepertinya hal ini adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Padahal ketika kita melakukan ini, kita sedang menghilangkan satu kesempatan untuk memenangkan jiwa, untuk menjalin satu hubungan, dan lain-lain, tanpa sadar. Karena itu, Paulus mengajarkan kita ini. Ayo kita miliki ini loh, kepada orang lain. Karena rasa ini tidak mudah kita bisa sampaikan, kita bisa lakukan, dan kita bisa perlihatkan kepada orang lain. Tidak gampang kita punya ini. Yang sering terjadi malah kapok gitu ya. Iya enggak? Iya benar. Siapa suruh kamu begitu? Makanya. Nah, hal-hal ini yang sering terjadi. Ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, kemudian orang lain menghadapi satu akibat dari kita tidak bisa dengan mudah memiliki ini kepada sesama. Empati. Justru kita cenderung malah menyukuri orang lain, kita semakin memojokkan mereka karena kesalahan, karena kejatuhan. Dan yang sering dilakukan adalah itu akan jadi satu senjata. Betul ya Pak Haris ya? Ini saya bicara betul, sama betul. Bala ini. Betul. Kalau saya menghadapi situasi ini, mohon maaf saya potong. Kalau saya menghadapi situasi ini, saya sekarang dulu dengan sekarang beda. Dulu saya cepat sekali menanggapi. Jadi responnya itu respon ke saya, kok begitu ya, kok tega amat ya, kok sampai begitu ya, kira-kira gitulah. Itu jadi dilema buat saya dan itu jadi penyakit sebetulnya. Saya menimbun penyakit. Tapi sekarang, setelah saya ya proses waktu lah, sekarang biarkan orang yang ngomong apa, yang penting saya berjalan dalam rancangan Tuhan dan rencana Tuhan. Ada istilahnya apa namanya? Anjing menggonggong, kafilah berlalu, apa namanya itu? Ada istilahnya tuh. Yeah. Jadi ya itulah. Jadi ya udahlah, biarkan aja lah, berlalu gitu aja. Betul yang dibilang Ibu tadi. Terima kasih, Bu. Iya. Paulus mengajarkan kita untuk kita belajar punya ini. Karena tidak semua kita bisa memiliki rasa ini. Datang kepada orang yang sedang susah, mengalami kejatuhan, orang yang sedang ada di titik terendah mereka, orang yang sedang mereka sebetulnya sangat membutuhkan, tetapi justru kita tidak hadir dengan cara yang tepat. Nah, karena itu kita sering banyak kehilangan karena kita lebih suka begini sama orang lain daripada begini. Padahal ketika kita begini seharusnya kita lihat ya Bapak. Ini yang sering kali mungkin jadi ada berapa yang ke diri kita sendiri. Nah itu yang kita perlu belajar. Lalu kita seharusnya bisa menjadi ini. Seperti orang di dalam 1 Korintus 9 ayat 20-21 tadi yang dibacakan oleh Bu Ali. Bisa menerima budaya,
setiap aturan-aturan yang kadang nggak sesuai, tetapi untuk kita bisa masuk, untuk kita bisa berbaur, dan kemudian kita bisa memenangkan, ini yang kita butuhkan. Kita harus belajar menerima, mencintai, sekalipun seperti Paulus tadi, aku sendiri sebetulnya nggak hidup, nggak ngerti, tetapi untuk aku bisa menjangkau mereka, supaya apa yang menjadi kerinduan dan fokus daripada si Paulus, yaitu Injil Kristus itu tersampaikan. Dia mau kita belajar seperti ini. Nah, sikap terhadap Injil itu ada di 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Saya baca, Ibu. Silakan. Ya, 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Ya, di terjemahan lain dibilang begini, sebab jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk menyombongkan diri, sebab hutangku adalah wajib untuk memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Apa yang Paulus miliki di sini lebih kepada ini. Kalau aku tidak memberitakan, itu akan jadi hutang. Rasa tanggung jawab yang Paulus miliki di sini itu sangat besar di dalam memberitakan Injil. Dan Paulus merasa bahwa ini kewajiban dan ini tanggung jawabku. Ketika aku sudah menerima Injil sebagai kebenaran, mengerti akan kebenaran firman, dia mau, dan itu menjadi tanggung jawab dia, supaya apa? Orang lain juga mendapatkan hal yang sama. Dan sikap Paulus di sini, selain dia merasa bahwa itu adalah rasa tanggung jawab, itu juga gini, itu adalah panggilan, itu juga adalah satu ketidakberdayaan, karena itu jadi hutangnya dia. Lalu juga dia tidak melihat bahwa apa yang dia tahu mengenai Injil, dia tidak mau ambil itu sendiri, tetapi dia mau bagikan untuk orang lain. Jadi satu komitmen yang total, dan kemudian juga rasa tanggung jawab yang dalam, kemudian juga dan dia merasa bahwa ini adalah satu hutang yang aku harus bayar, aku harus lakukan. Ini merupakan satu panggilan untuk jadi bagi setiap kita, untuk kita bisa memiliki satu motivasi untuk memberitakan Injil seperti yang Paulus lakukan. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat yang ke-16. Ya, sebentar Ibu. Roma 1 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Ya. Jadi bagi Paulus, ketika dia memberitakan ini, dia percaya bahwa ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nggak hanya untuk satu orang Yahudi aja, tetapi juga
Yunani. Bahkan sampai kalau sekarang kita bilang semua orang. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab setiap kita. Makanya 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 itu tadi adalah tugas wajib bagi setiap kita orang percaya yang tidak bisa ditawar. Nah, setelah kita tahu bahwa ini adalah tugas yang wajib, bagaimana sikap kita sendiri? Terhadap pemberitaan. Seharusnya setiap kita punya ini. Ketika kita punya rasa ini, kenapa kok takut dan khawatir ya? Gitu. Kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam pemberitaan Injil, seharusnya kita merasa ini, takut dan khawatir. Karena apa? Artinya keselamatan itu tidak akan bisa tersampaikan kepada banyak orang. Berita Injil mengenai keselamatan, kebenaran itu nggak akan sampai. Yang menjadi masalah adalah kadang-kadang ketika kita dibilang, ayo pergi menginjil ke daerah situ. Apalagi terutama mungkin daerah-daerah yang kita tahu bahwa mungkin penolakannya terlalu besar gitu ya. Yang terjadi adalah apa? Kita sudah takut duluan. Takut apa? Takut gagal, takut aku ini nggak bisa ngomong, takut dan macam-macam. Rasa takut ini yang kadang-kadang mempengaruhi sehingga kita tidak bisa maju dalam melangkah untuk memberitakan. Kita merasa bahwa aku sendiri pun juga belum terlalu baik. Aku sendiri juga masih banyak kesalahan, masih melakukan dosa, masih begini. Nah, kalau kita terus begini, kita nggak jalan-jalan. Ya, Pak, ya, Bapak Ibu. Iya, benar, Bu. Kita mengerti bahwa ketika Yesus sudah memberikan hidupnya bagi setiap kita, kita kepingin berubah, tapi kenapa kita mau terus-terusan di sini? Emang kalau Bu Aling di hidupnya di rantau seperti ini enak? Iya, Bu. Tidak merdeka. Nah, seringkali kita lebih sering membiarkan diri kita diintimidasi oleh ketika iblis bicara kamu tidak layak, kamu begini, kamu begini. Oh, itu kita lebih sering menerima itu, mengiyakan. Adalah kita lihat ya, ketika Yesus menyerahkan hidupnya bagi setiap kita. Dengan darahnya dia menebus setiap kita. Kita tahu bahwa sejak awal kita mengerti bahwa semua orang itu berdosa. Betul ya? Dan upah dosa itu ialah maut. Kita sangat mengerti ini. Dan kita mengerti bahwa kalau tidak ada pengorbanan Kristus, maka kita akan binasa. Tetapi ketika kita menerima
keselamatan melalui pengorbanan Kristus. Percaya? Ini tadi kan kalau ini satu gambaran, ini adalah seharusnya ini yang menjadi bagian kita. Betul ya? Karena ini upah dosa adalah maut. Tapi karena ada salib di sini, kita melihat ini jadi jembatan untuk setiap kita. Waktu kita percaya, ini yang akan kita dapatkan. Yohanes pasal yang kelima ayat ke-24. Roma pasal yang ke-10 ayat ke-9 sampai 10. Di situ kita melihat bahwa hidup yang kekal adalah akan menjadi bagian setiap kita orang yang percaya. Nah, tetapi bagaimana kita bisa memberitakan itu kepada orang lain ketika kita sendiri merasa bahwa begini, sudah cukup, aku aja untuk sampai di sini nggak gampang. Kita jadi orang yang paling egois, Bapak Ibu. Ketika kita tidak mau membagikan Injil kebenaran, keselamatan itu kepada orang lain. Waktu kita bicara masalah amanat agung, ada banyak orang bicara mengenai amanat agung, tetapi apakah mereka pergi? Apakah mereka menjadikan orang lain itu murid untuk mereka belajar dan percaya kepada Kristus? Ternyata nggak semua orang melakukan. Paulus mau mengajarkan kepada setiap kita untuk kita mulai, ayo alokasikan waktu, kasih waktu. Kadang-kadang tidak harus kita, ayo pergi ke satu tempat yang gimana. Mungkin nggak perlu yang sampai seperti itu. Bisa dilakukan ketika apa? Kadang-kadang waktu kita mungkin lagi naik Grab, lagi ketemu sama orang lain atau teman yang itu bisa kita lakukan dengan apa ya? Mungkin memulai satu percakapan yang ringan, tapi ketika memang itu sudah menjadi waktu yang Tuhan sudah tetapkan, kita akan bisa melihat bahwa bersaksi, melakukan apa yang namanya menyebarkan Injil Kristus itu tidak harus, wah kita teriak yang gimana. Sometimes, cuman waktu kita duduk lagi di dalam mobil, bicara dengan bapak supirnya, apa yang kita bicarakan itu bisa jadi berkat buat dia. Waktu Paulus mengatakan bahwa hidupnya, apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia kerjakan, itu semua demi Injil. Paulus mengajarkan begini, miliki sikap sebagai seorang hamba. Miliki sikap yang etis, memiliki bisa beradaptasi dengan mudah kepada budaya yang ada, situasi, tempat, kondisi di mana kita pergi, sehingga kita bisa cepat belajar dan kemudian kita lihat, oh iya, ini seperti ini, kita bisa masuk. Kita bisa mengenali dengan cepat, kita bisa punya rasa empati yang besar. Ketika itu dilakukan, kita mengerti
Kalau kita melakukan itu, kita memiliki satu keyakinan bahwa apa? Ada kekuatan Injil pada waktu kita melakukan itu. Dan Kristus yang akan memberikan satu kekuatan, satu kemampuan, satu jalan di mana yang sepertinya kelihatannya nggak mungkin itu jadi mungkin. Apakah semua bisa memiliki hal yang sama? Dari seorang pemimpin seperti yang tadi yang kita bahas di awal. Ternyata tidak semua orang bisa. Makanya kenapa ada sikap seorang hamba di sini. Kita harus punya sikap yang etis. Dan kita harus memiliki satu keyakinan bahwa kekuatan Injil itu memang tidak perlu diragukan. Kita harus punya ini dulu. Ketika kita punya itu, ketiga hal itu, maka apapun yang menjadi profesi kita, kita bisa lakukan penginjilan, kita bisa lakukan memberitakan Injil keselamatan, kebenaran itu kepada semua orang lewat apapun yang sedang menjadi profesi kita. Mau kita seorang gembala, seorang guru, seorang koki mungkin, seorang apapun. Ketika kita melakukan ini demi Injil, itu bisa apapun yang menjadi profesi kita, itu bisa dijangkau. Kita bisa menjangkau itu lewat profesi yang sedang kita lakukan. Jadi, waduh saya enggak punya waktu. Tapi kita bisa melihat bahwa ternyata sekalipun kita mungkin bos di satu perusahaan kita, lewat apapun, kredibilitas kita, kasih kita, empati kita kepada orang lain, itu bisa membuat orang lain percaya kepada Kristus. Sampai di sini mungkin pertanyaannya adalah begini, apakah saat ini lewat pekerjaan Bapak Ibu, dimanapun yang Bapak Ibu sekarang sedang Tuhan tempatkan, apakah Bapak Ibu sudah melakukan yang Tuhan mau untuk kita lakukan, yaitu menyebarkan, mengabarkan Injil keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika kita ada di dalam satu organisasi, apakah visi yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang ada di atas kita, bisa kita juga hidupi, bisa juga kita mulai makan itu ya, visi itu, dan kemudian kita lakukan menjadi satu misi untuk Injil kerajaan itu bisa diberitakan dan diterima, didengar oleh banyak orang. Tanpa kita harus melihat bahwa, aduh visi ini kayaknya nggak sesuai deh, nggak seperti yang saya mau. Nah, mungkin bukan itu, tapi kita mau melihat bahwa lewat ini Injil bisa diberitakan. Mungkin ada yang mau bersaksi atau apa, silakan. Yuk, saya selesai. Ya, baik.
Terima kasih Ibu Magdalena Caroline. Baik, sebelum kita masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab, masih ada waktu ya Bapak Ibu. Saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara SMA Adonai ke depannya. Terima kasih Ibu Magda untuk pelayanannya ya Bu, luar biasa. Ya saya turunkan dulu ya Bu, ininya PPT. Ya baik. Baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, ada sekitar 10 menit ya, saya akan membacakan acara-acara SMA Adonai ke depan terlebih dahulu. Ya, sebentar. Baik, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Ya, baik untuk besok Bapak Ibu hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di SMA Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dan kita akan belajar tentang tema penghujatan di rumah Tuhan yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija SMTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Sabtu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa Bapak Ibu ya, kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-57 dengan temanya kali ini adalah Jewis Filosofi part yang kelima. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi SMA Adonai, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi SMA Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom SMA Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami, Cahaya Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube baru kami, Cahaya Firman, tolong subscribe sekali lagi dengan penulisan @cahayafirman79 *X9060. Dikarenakan Bapak Ibu ini adalah channel Cahaya Firman kami yang terbaru kembali. Jadi Bapak Ibu, channel Cahaya Firman kami yang terdahulu yang dengan penulisan @cahayafirman *J3X itu sempat tidak dapat melivekan acara dari kelas SMA Adonai di YouTube. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, channel kami yang terdahulu itu sudah dapat melivekan kembali acara-acara dari kelas SMA Adonai di YouTube. Dan juga tolong subscribe channel YouTube kami satu lagi yang bernama Sema Adonai Plus ya Bapak Ibu dengan penulisan @Sema Adonai Isra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa melihat keseluruhan rekap dari acara-acara channel C Firman yang terdahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan dari acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman, terutama program-program dari kelas SMA Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi SMA Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online SMA Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel Cahaya Firman kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami, Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu, masih tersedia waktu ya, sekitar 10 menit bagi Bapak Ibu yang ingin sharing ya, atau ingin bertanya tentang materi malam ini yang disampaikan oleh Ibu Magda. Tapi harap present terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Magda untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami Ibu, pengajarannya sangat memberkati sekali. Baik Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya harap present terlebih dahulu ya. Ya, baik. Siapa yang ingin bertanya, Bapak Ibu, ya. Baik, sebentar saya lihat di chat ya. Oke. Atau yang ingin sharing juga boleh ya, Ibu Magda ya, yang memberi kesaksian, ayo diberikan kesempatan Bapak Ibu mengenai materi malam ini.
Kalau tidak ada saya dulu, Bu Magda. Berarti Magda oh iya, Pak Daniel Simon. Iya, silakan Pak. Sebentar, sudah co-host Pak, silakan Pak. Iya, Pak Yumbuk juga. Ya, Pak Daniel dulu ya, silakan Pak Daniel Simon. Iya, suaranya belum terdengar ya Pak. Masa Link, Ya, sudah Pak. Ya, sudah Pak. Ya, silakan. Utamanya di itu ya, barunya itu kali. Iya Pak. Terima kasih. Kenapa Pak Daniel Simon? Maaf. Kunci utamanya di kelahiran barunya itu kayaknya. Oh, Bu Magda terdengar tidak Bu perkataan dari Pak Daniel? Di kelahiran baru, maksudnya Pak Daniel. Inti utamanya gitu ya Pak Daniel ya? Iya, ya, betul ya. Inti utamanya di kelahiran baru ya. Lebih kepada ketika kita menjadi pemberita dan pelaku, ya maka kita akan bisa tujuan akhirnya ya di situ. Ya, begitu. Terima kasih Bu Magda. Ya. Ya, baik. Sekarang kepada Pak Yumbuk diberi kesempatan ya. Silakan Pak. Ya, langsung jawab Pak, sudah co-host ya. Ya, terima kasih Bu Aling. Ya. Terima kasih Bu Magda untuk pemaparan tentang bagaimana kita menyikapi Injil dan bagaimana kita fokus untuk menyampaikan Injil. Jadi kalau di masyarakat kota ya tentu beda dengan kami yang di Sumba ini Bu. Ya masih tergolong masih pedalaman lah begitu. Kami sering dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan untuk mengabarkan Injil, tapi itu tadi yang Ibu katakan fokus itu memang itu perlu betul. Kalau kita fokus dia akan lebih mungkin di dalam persiapan kita juga itu perlu fokus. Tapi yang saya mau tanyakan Bu Magda, mungkin ada kendala-kendalanya begitu, kalau seperti di perkotaan itu, kendalanya apa? Kalau kami di sini, yang saya rasakan Bu Magda, kendalanya itu di segi perekonomian mereka sebagai orang-orang yang kita injili. Nah, pada saat mereka itu, ya mereka terima Injil. Mereka mengakui itu Injil. Tetapi manakala mereka tersentuhan dengan kebutuhan mereka, disitulah mereka mengharapkan bantuan berupa apa saja yang mereka butuhkan begitu. Nah di sini ini kendala bagi kami sebagai penginjil ya, mau tidak mau kami harus berkorban juga untuk melayani mereka, melayani secara firman juga secara topangan ekonomi begitu. Pada saat mereka sulit begitu. Tapi itulah keadaan yang ada. Tapi tentu berbeda dengan di kota, tentu berbeda. Itu yang saya mau, mungkin ada kesaksian begitu Bu Magda ke penginjilan di kota begitu, sebagai tambahan buat kami untuk perbandingan saja begitu. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Magda ya. Sebetulnya kalau dibilang apakah itu ada perbedaan antara di desa sama di kota, saya kira sama ya. Karena orang-orang yang hidup di kota pun ketika kita mengadakan penginjilan atau PI gitu ke tempat-tempat tertentu yang memang istilahnya di daerah yang kurang
baik dalam segi ekonomi atau apa, itu pun juga pasti begini. Waktu mereka mau menerima kita ada di dalam gitu, kan yang ditanyakan gini, nanti kita dapat apa dulu nih kan gitu. Ada apa ya maksudnya? Kan nggak cuman mereka nggak mau asal apa ya? Ya, Kita masuk ke betul. sana kemudian kita memberikan satu pemberitaan kah atau apa? Enggak, tapi tanya dulu. Selain waktu datang itu nanti apa sih yang mau dibagiin juga yang kita dapat? Kalau nggak mau. Nah, sebetulnya apa? Sama. Mau di desa ataupun di kota, sama sebetulnya gitu. Karena Ya, tidak semua tempat itu kondisinya baik. Kan begitu. Jadi, ya, kalau dibilang apa yang kita lakukan, ya kalau di dalam yang sedang dilakukan ini kan ada saya ada pelayanan wanita gitu ya, sama-sama di yang tadi yang Sungai Sukacita Ministry itu. Nah, ketika kita ya, mau adakan satu pemuritan di apa, ada yang namanya itu Rumah Pelangi ya di Surabaya itu. Jadi tempatnya di bawah jembatan sih gitu. Nah, ke sana itu juga maksudnya begini, pasti kita sudah sediain lah ya, maksudnya kita bawa. Untuk apa? Karena kita memang mau memuridkan di situ gitu. Jadi untuk menjangkau di situ ya memang harus, makanya Paulus bilang kan ya kita harus bisa mengerti, punya ya, itu sekalipun ya kita tahulah. Nah, itu apakah kita nggak ngerti bahwa kita tahu bahwa itu yang mereka butuhkan sebetulnya yang ini nih, yang jasmani ini ya, kan gitu. Yang jadi betul, tujuan betul. utamanya ini gitu. Tetapi supaya yang kita apa yang kita pikirkan adalah tidak hanya ini, tetapi gini, supaya yang rohani ini juga mereka bisa dapatkan dan mereka bisa terima. Ya, Ya, dibarengkan, dijadikan satu supaya bareng. apa? Tetap balance gitu loh. Dan pada akhirnya ya mereka bisa, kami muridkan, kita ke sana sampai berapa kali ya, sampai akhirnya maksudnya gini, apa yang menjadi satu package di dalam oke ini kita mau memuridkan berapa kali, itu bisa terjadi dan terselesaikan dengan baik gitu. Ya, Hasilnya sekalipun mungkin tidak 100% gitu ya mereka, karena tidak semua orang akhirnya kan fokusnya ke yang rohani, tapi lebih yang ya, ke jasmani. Kita sudah tahu gitu dalam artian begini, oke, enggak 100%, tetapi at least ada nih gitu yang kita dapatkan, yang kita bisa menangkan, yang mereka akhirnya bisa menerima dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika mereka enggak dapat yang jasmani pun mereka enggak pusing gitu. Nah, sampai kita bisa istilahnya melahirkan orang-orang yang seperti punya pemikiran seperti itu gitu. Jadi dimanapun ya, tempat Yumbuk sebetulnya semuanya sama. Mereka ya, ya, mereka pasti punya hal-hal itu gitu. Nggak ada yang ya. beda sebetulnya. Jadi di desa, di kota sama. Buat saya sama. Karena kalau pelayanan juga sama-sama hamba-hamba Tuhan yang kita pergi ke pedesaan pun juga seperti itu. Sama semua. Iya, iya. Oke, Bu Berarti Magda. ya terima kasih Pak Yumbuk. Berarti ini ya Bu, itu merupakan satu strategi berarti ya. Ya Ya, Bu, untuk dalam betul, penginjilan ya. Iya. betul. Baik. Ya kita Ini nggak bisa maksudnya apa ya, pakai satu garis, pokoknya kita harus bisa masuk ke sana tanpa kita memikirkan bahwa mereka mau terima, tapi ada yang sisi ini ya, itu pasti gitu loh. Nah ini yang disebut Tapi ya, empati mungkin tadi ya betul, Bu. ya, Empati ya Bu. Ya tadi ya. Ya, jadi Empati dari mengerti kita. budayanya juga, kebiasaannya juga, itu yang harus kita mengerti, karena memang ya seperti itu. Ya baik, ini ada Pak Daniel Simon ingin bertanya lagi. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Iya. Sudah co-host ya Pak Daniel, silakan.
Menurut saya lebih susah di perkotaan. Iya Karena Pak. orang kalau udah hidup nyaman, susah untuk dimuridkan. Iya, kalau di kota lebih susah ya Pak ya. Betul. Kalau orang udah hidup nyaman, apa-apa udah dijamin sama pemerintah, susah untuk terima Yesus sebagai Tuhan. Apalagi untuk memuridkan. Itu yang saya rasakan ya. Tidak Terima mudah kasih memang Bapak. ya Pak. Bagi orang kota lebih Iya, sulit ya Pak Daniel. Iya, iya. Kalau udah nyaman, apalagi di Amerika ini, semua kan udah dijamin pemerintah, kesehatan, segala ya. Jadi nggak berasa butuh Tuhan, Hmm, Betul, malah betul. asasi manusianya diutamakan. Iya, terima ya, kasih Bu Mati. iya, Iya, iya Pak. betul. Betul, betul sekali ya Bu Magda. Saya juga pernah dengar Bu, terutama dari teman-teman saya ya Bu yang yang di sini ya Bu, yang di kelas ini kan ada yang dari Jerman ya. Mereka juga memberi kesaksian bahwa di Jerman apalagi Bu, taraf kehidupan mereka sudah benar-benar mapan ya Bu ya. Jadi di sana gereja itu sepi loh Bu. Isinya cuma orang-orang muda manula gitu. Depan anak mudanya jarang. Sampai Ya, banyak gereja yang tutup Bu katanya. Di betul. sana ya seperti Pak Daniel Simon bilang ya semakin negara itu berkembang dan maju dan kesejahteraan semakin baik, mereka lebih susah menerima Injil itu ya Bu, betul ya Bu ya? Seperti Ya itu karena kan merasakan apa yang mereka dapat, apa yang mereka punya kan ya karena dari mereka, usaha mereka. Jadi mereka yang kekuatan. merasa, iya, Hmm. Wah, ya. Inilah jadi PR-PR ya perlu Bu perlu dari PR. kita. Orang-orang yang ada di situ perlu lebih lagi itu effortnya. Betul, betul sekali. Kalau yang tadi Ibu cerita Pak Yumbu membagi sharingnya kalau mengabarkan Injil ke desa-desa atau tempat-tempat di kota tapi yang pinggiran itu eh, mereka pasti menanyakan kebutuhan jasmaninya gimana gitu ya. Itu masih lebih Iya, mudah ya Bu. Kita strateginya nih sulit ini yang iya, iya. seperti Tinggal perkataan Pak bagaimana Daniel Simon. pandai-pandai. Iya, kita pandai-pandai aja. Oh ya nanti hari pertama nanti kita bawa ini misalnya gitu ya. Pertemuan pertama kita nanti bawa ini, nanti pertemuan yang kedua. Jadi memang jadi istilahnya gini, tidak diberikan secara langsung tetapi step by step setiap kali pertemuan kita kasih yang awal ini. Pertemuan kedua nanti ini supaya mereka tetap untuk bisa hadir. Tetapi begini, ketika 1, 2 kali, 3 kali mereka sudah terima kan yang penting kita kan mengabarkan. Ketika kita memuridkan, waktu mereka mulai menangkap, itu hasilnya sudah beda lagi. Sampai saat mereka sudah tidak sibuk memikirkan yang satu yang jasmani. Nah, justru ya pada hari terakhir kita berinya lebih banyak kan. Karena udah selesai kan. Nah, itu akhirnya kita bisa beri lebih banyak. Karena apa? Waktu mereka nggak minta, kita tahu bahwa apa yang selama ini kita ajarkan melalui pemuritan itu sama mereka, artinya mereka sudah bisa terima, mereka masuk, mereka mengerti. Apakah 100%? Belum mungkin, tetapi at least sudah tidak seperti yang pertama kan? Sudah jauh sekali gitu, sudah jauh berbeda. Jadi memang awalnya, wah ya struggle banget karena sampai mungkin yang awal itu bisa sampai waktu mau berangkat mungkin ingat ya jangan pakai misalnya baju yang kadang-kadang kan karena beda ya kita datang dari luar yang kondisi berbeda dengan mereka jangan pakai baju yang aneh-aneh maksudnya dalam artian bagus-bagus yang gimana sudah yang nyaman pokoknya pakai celana panjang pakai kaos sudah ini aja supaya sama mereka juga enggak merasa yang gimana. Nah, enggak menarik perhatian yang sampai seperti apa. Nah, itu pun juga harus kita bisa kenali, bisa apa ya? Itu yang harus kita gitu. Kadang-kadang orang lupa datang tetap dengan wah
bingung kan ketika masuk di situ, wah jalannya yang becek lah, yang bagaimana lah. Nah, jadi hal-hal itu harus kita kenali juga. Wah, luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu Magda untuk pelajaran malam ini ya Bu. Sangat memberkati kami semua. Kami jadi mengerti juga semua arti dari tema malam kita ini adalah semua demi Injil Kristus. Artinya pengkabaran Injil itu, berita Injil keselamatan itu memang harus diberitakan ya Bu ya. Bagaimanapun situasi kondisinya siap atau tidak siap ya Bu bagi kita semua. Luar biasa, terima kasih Bu Magda untuk pelajaran malam ini, sangat memberkati bagi kami semua dan sepertinya juga tidak ada yang bertanya lagi ya, sudah cukup ya Bapak Ibu. Baik, Ibu jika masih ada closing statement-nya, silakan ditutup dengan closing statement. Jika tidak, Ibu boleh langsung memimpin doa bagi kami semua. Dipersilakan Ibu. Baik, seperti yang tadi Ibu Aling bilang, siap atau tidak siap waktunya. Mari kita lakukan semuanya demi Injil Kristus. Supaya apa? Supaya pemberitaan Injil ini bisa diterima di banyak orang, dimanapun Tuhan tempatkan Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, terima kasih buat pembelajaran-Mu, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah ingatkan kembali kepada setiap kami untuk menjadi tugas dan kewajiban setiap kami, bahwa sungguh-sungguh untuk memberitakan ini, Injil ini adalah sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar lagi Tuhan, tetapi sungguh-sungguh itu adalah tugas dari masing-masing kami. Ketika kami sudah menerima Injil keselamatan itu adalah kewajiban bagi setiap kami untuk kami membagikannya, memberitakannya juga kepada orang lain yang belum mengerti dan mendengar, menerima, supaya mereka sungguh-sungguh mendapatkan satu pengertian, satu pembelajaran di mana mereka pada akhirnya mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri pertemuan kami, pembelajaran kami pada malam hari ini, dan sebentar lagi kami akan beristirahat. Dan Tuhan, terima kasih untuk kelas ini. Terima kasih buat Sema Adonai, terima kasih buat setiap orang-orang yang ada di dalamnya, yang mengelola di dalamnya. Tuhan berkati, terus tambahkan hikmat dan berkat-Mu bagi setiap kami juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik. Terima kasih Bu Magda untuk pelayanannya ya Bu, yang luar biasa bagi kami. Semoga pelayanan Ibu selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan juga Ibu sekeluarga selalu diberi kesehatan, diberkati, dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya dengan Sema Adonai. Semoga pelajaran malam ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa besok pagi ada renungan pagi di Sema Adonai pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan di malam harinya juga ada kelas pembelajaran firman kembali ya. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup kelas ini, saya memberitahukan agar partisipan semuanya harap silent ya selama 1 menit, agar kami tim Sema Adonai dapat menutup acara dari kelas Sema Adonai di YouTube ini ya, dengan video penutupnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih semua.